Faqaumun, maka ada satu kaum yarfa'uhum fi 'illiyin, yang Allah Ta'ala angkat mereka dalam makom-makom yang tertinggi. Kan? Wa qaumun yahuttuhum ila asfalis safil. Ada kaum yang lain, Allah turunkan mereka kepada makom yang paling rendah sekali. Rendah, sangat rendah, paling rendah. Oleh karenanya bagaimana sikap mereka para arifin? Fa khauful ladzina yarfa'uhum ila illiyin an yahuttuhum ila asfalis safil. Kekhawatiran, ketakutan mereka, ketakutan golongan yang Allah Ta'ala angkat kepada makom yang tertinggi, itu adalah dijatuhkan kepada makom yang paling makom yang paling bawah, atau kondisi yang paling bawah. Itu khauf mereka. Waraja'uhum, dan harapan mereka ke depan. Nah, namanya khauf dan roja itu hanya pada mustakbal ya, di masa depan. An yuqiyahum, Allah tetapkan mereka dalam a'la illiyin atau illiyin, wa yahfaduhum ala ma hum alaihi, dan harapan mereka adalah dijaga dari kondisi mereka agar mereka bisa mempertahankan kondisi itu. Khauf artinya adalah, nah tak motif dari hadis makna muta'allaquhu fil mustaqbal, adalah satu makna yang berkaitan tentang yang akan datang, mustaqbal. Li'annahu innama yukhaf an yahulla bihi makruh, karena dia itu takut kedatangan hal yang tidak dia inginkan di zaman mustaqbal. Terus au yafutuhu mahbub, atau ada hal yang dia sukai tapi tidak tercapai oleh dirinya. Wala yakun hadza illa li syai'in yahsulu fil mustaqbal, dan ini tidak terjadi kecuali dalam hal-hal yang akan datang atau di masa yang akan datang. Itu namanya khauf. Khauf ya. Tapi fama mayakunu fil hal, kalau yang di masa sekarang ini, fal khauf la yata'allaqu bihi, tidak ada. Sekarang saya takut apa? Jadi kan kita misalnya memiliki rasa khauf, otomatis kekhawatiran ke depan ingin ditinggalkan Allah, takut ditinggalkan oleh Allah, takut ditalak oleh Allah, ya kan? Mustaqbal yang akan datang oleh perbuatan sekarang tentunya. Sehingga ketakutan pada masa ke depan itu, hal itulah yang membuat kita mengerem dari hal-hal yang tidak disukai oleh khauf. Itu definisi secara khusus ya? Ya, ini secara khusus. Nah terus khauf, wal khaufu min Allah huwa an yakhafa an yu'aqibahu Allah, dia takut disiksa Allah. Ima fid dunya, ima fil akhirah. Di dunia atau di akhirat. Waqad faradallahu subhanahu 'alal ibad an yakhafuhu, dan memang Allah sudah wajibkan kepada para hamba-hambanya agar mereka itu takut kepada Allah. Wa khafuni in kuntum mu'minin, dan takutlah kalian kepadaku ketika kalian adalah orang-orang yang beriman. Berarti iman pasti takut kepada Allah. Itu khauf. Roja sekarang. Kalau roja itu adalah ta'alluqul qalbi bimahbubin sayahsul fil mustaqbal. Ketergantungan hati pada hal yang dia cintai, yang akan datang, yang akan terjadi atau akan datang di masa depan. Ta'alluqul qalbi bimahbubin sayahsulu fil mustaqbal. Terkaitan hati dengan hal yang dicintai,
sayahsulu fil mustaqbal. Fil mustaqbal. Jadi ketergantungan hati pada hal yang dia cintai yang akan terjadi di masa depan. Ingin usul. Usul adalah hal yang dia inginkan, hal yang dia cintai. Yang tentunya kalau sekarang belum usul berarti nanti akan usul gitu. Nah, wa kama annal khaufa yaqa'u fi mustaqbaliz zaman, fakadzalika ar-raja yahsulu lima yu'malu fil istiqbal. Sebagaimana khauf itu terjadi di masa depan, maka roja pun sama. Karena wabir roja aisyul qulub, dengan adanya roja inilah hati itu akan hidup istiqlaluha, dan hati-hati ini akanlah istiqlal, akan merdeka. Nah, bedanya antara tamani dengan roja. Kalau roja kan Mengharap ya. Kalau tamani kan berangan-angan. Anna tamani yurithu sahibahul kasal. Kalau tamani itu membuat seseorang itu malas-malasan. Yurisu sahibahul kasal ya. Ya. Wala yasluku tariqal juhud. Yurisu sahibahu al-kasalu. Wala yasluku tariqal juhud wal jid. Ya. Nah, kalau roja enggak. Roja itu justru akan mendatangkan kepada dirinya kesemangatan. Maka roja itu mahmud, terpuji. Kalau berangan-angan, mazmum, bercela, ma'lul bahkan, penyakit. Itu ya, itu sedikit tentang khauf dan roja. Jadi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani pada suatu malam beliau bermimpi seakan-akan beliau berada pada fi maudhi'in shibhi masjidin, seakan-akan beliau berada di satu tempat yang mirip dengan masjid. Nah, fihi qaumun munqati'un, di dalamnya terdapat satu kaum yang hanya beribadah. Beribadah. Ya, munqati'un kan orang yang berhenti dari kesibukan-kesibukan duniawi. Jadi munqati itu bukan berarti mereka tidak beribadah, beribadah. Cuman terputus dari kegiatan-kegiatan duniawi. Dari kegiatan duniawi. Beribadah artinya mereka memutuskan dirinya dari kehidupan. Dari kehidupan umumnya secara umum. Untuk beribadah. Ya. Oke, lanjut. Fakultu, beliau mengatakan, "Law kana li haula'i fulanun yu'adibuhum wa yurshiduhum asyartu ila rajulin." Jadi bukan pegat ibadah artinya orang yang enggak ibadah ini ya. Bukan. Balikan. Seandainya saja jika ada seseorang yang mengajarkan adab-adab kepada mereka dan memberikan petunjuk mereka kepada Allah, dan saya menunjuk kepada satu orang yang sudah saya kenal dari kalangan orang-orang yang saleh. Setelah itu, fajtama'al qaumu hauli. Mereka mengelilingi diriku. Faqala wahidu. Ada satu orang yang nyeletuk. Fa anta lima la tatakalam. Kenapa enggak kamu saja yang menasihati kami? Kok malah menunjuk orang? Bukan engkau saja. Faqultu in raditu mulidali, kalau kalian mau ya saya akan lakukan. Tsumaqultu idzan qata'tum anil khalqi ilal haq, ketika kalian terputus dari makhluk kepada Allah, ya mana ingkita ya Kiai. Mana ingkita ini. Ah ya. Ada acara ini ya. Ya. Idzan qata'tum anil khalqi, ketika kalian itu terputus dari makhluk kepada Allah. Bakal hujanan Pak Beli ya? Ambilin itu. Saya payung sini dia. Ketika kalian itu terputus dari Allah terputus dari makhluk untuk menuju ke Allah, fala tas'alun nasa syai'an
jangan sekali-kali kalian itu meminta kepada manusia bi'al sinatikum, dengan lisan-lisan kalian. Pak pejabat, saya pengen mobil. Ulah. Ketika kita memang menanamkan dalam diri kita itu untuk bercinta dengan Allah. Ya, untuk bercinta dengan Allah. Dengan Allah. Jangan sampai. Nah, terus ada yang lebih penting lagi. Fa idza taraktum dzalika fala tas'aluhum biqulubikum. Kalau lisan tidak meminta, maka hati pun sama. Jangan sampai hati ini meminta kepada makhluk. Nah, ini kan kalau meminta dengan hati itu seakan-akan ngarep, berangan-angan. Iya, betul. Berangan-angan. Berarti gitu hatinya nggak clear. Nggak clear gitu kan, nggak jernih. Iya. Nggak glowing lah sekarang mah. Ada sebuah harapan nih. Ya, dia sudah memutuskan kepada makhluk ya untuk bercinta dengan Allah, tapi hatinya meminta. Ya. Itu juga tidak bisa. Nggak bisa. Kenapa? Ya karena dua-duanya keterkaitan. Ada keterkaitan. Betul. Fa inna su'ala bil qalbi kas-su'ali bil lisan. Ngemis ke makhluk itu sama dengan ngemis dengan lisan. Tulisan gak sama. Tulisan gak sama. Menulis apa di Facebook tah, di YouTube tah, sama aja. Yakum maqamal lisan. Posisinya disamakan dengan lisan. Tuma'alamu annallaha kulla yaumin huwa fi syan. Tahuilah oleh kalian bahwa Allah Ta'ala itu di setiap harinya memiliki atau mengatur keadaan-keadaan manusia, selalu merubah. Yang kaitannya dengan bab yang kemarin itu, ketika mengutip ayat manansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Dimana kondisi manusia itu akan selalu dirubah-rubah oleh Allah Ta'ala dengan kondisi yang sama atau lebih baik. Dan kalau bagi kalangan arifin itu dalam kondisi yang dicintai oleh Allah dan lebih dicintai lagi. Lebih dicintai lagi. Ya. Kalau orang awam belum soleh, jadi belum soleh lagi, atau dari belum soleh menjadi soleh. Makanya bitagirin, selalu dalam perubahan keadaan, wa tabdilin, dan perubahan kondisi, atau pengangkatan, penurunan, raf'in wa khafdin. Berarti makamnya naik turun. Nah, ini kaitannya sama kemarin. Syatranjul arifin. Naik turun. Ya, naik turun. Bahkan naik turunnya itu lebih parah. Kan kalau di Syatranjul arifin ini karya Syekh Ibnu Arabi rahimahullah, di angka pertama itu al-adam, di angka 100 itu setan. Ya kan? Iya. Dan manusia di situ akan naik turun tuh. Akan naik turun gitu. Kayak ular tangga, mainan anak kecil itu, Bro. Jadi dia bisa melewati beberapa tahapan, beberapa makom, tapi kenapa di angka 100 kok setan? Nah, ngejungkal soalnya. Bisa ngejungkal ketika hatinya goyah. Meleset, ngerasa, wah, makom saya sudah tinggi. Sudah tinggi. Saya sudah dekat dengan Allah Ta'ala. Lalu terbuai oleh kondisi itu atau makom itu. Makanya ya wis, yang namanya setan kan bisikan setan itu kan seperti aliran darah dalam diri manusia. Lembut. Makanya jangan bangga ketika kita itu sudah berada dalam posisi yang tinggi, makom yang tinggi di sisi Allah Ta'ala. Karena apa? Setan mah tetap bakal ini terus, bisik-bisik terus. Nah, sehingga ini ayatnya ya. Kulla yaumin huwa fi syan. Tagirin wa tabdirin wa khafdin. Siapapun. Makanya harus, kalau tidak di mahfuz. Betul. Kalau nggak di mahfuz oleh Allah. Ini yang. Ya salah gampang masalah mahfuz lah. Yang pada intinya itu apa? Kesadaran dirinya.
kesadaran dirinya, pengakuan dirinya dia orang yang lemah, yang nggak bisa apa-apa, yang mudah untuk dikalahkan, mudah untuk diganggu, mudah untuk menuruti setan, sehingga dia minta tolong ke siapa kalau bukan ke Allah. Nah, oke. Yang paling terpokok dalam pembahasan sekarang ini sudah mulai naik ya. Jadi pada dasarnya dari pasal pertama sampai hari ini, pada prinsipnya Allah akan meninggikan dan atau menurunkan derajat seseorang, keimanan seseorang. Apakah bisa dikatakan tergantung kesadaran mengolah dirinya? Pasti. Dengan kesadaran bahwa sebetulnya dia adalah hamba, dia adalah makhluk yang lemah, yang hina. Maka kepada siapa lagi dia meminta kemuliaan, terangkat daripada kehinaan, dinaikkan derajatnya oleh Allah sesuai dengan irada Allah. Lalu apakah setiap saat kita itu harus membangunkan kesadaran itu? Pasti harus setiap saat. Ya tadi, kulla yaumin, setiap harinya Allah itu bisa merubah-rubah. Sekarang misalnya sore kita lagi ngaji. Jadi wali. Jadi wali. Katakanlah jadi wali deh. Maghrib bisa jadi musyrik, murtad bahkan. Kalau Allah berkehendak, ya kan? Dan tadi ketika dia mengikuti halusinasi, halusinasi, entah itu dari ilusi, setan atau dari apa? Ilusi dari hatinya, ilusi dari nafsunya, syahwatnya, atau bahkan setan yang merongrong mahabbah itu. Nah, lalu bisa rontok itu nanti. Bisa rontok. Bagaimana untuk mengawasi itu agar tetap halusinasi, ilusi, ilustrasi, deskripsi, apalagi bahasa-bahasa sekarang itu. Terasi, Pak. Terasi aja, agar kita ada dalam penjagaan Allah. Ya minta, kecuali minta tolong ke Allah Ta'ala supaya kita dijaga. Minta tolong. Dan jangan pernah merasa bahwa kita memiliki apa-apa, kita punya apa-apa. Ya intinya menanamkan nilai ubudiyah dalam diri, penghambaan diri, ya bukan hanya sekedar ibadah, penghambaan diri ke Allah Ta'ala. Ya. Secara terus menerus, dengan cara ingat kepada Allah. Setiap detik, setiap waktu, setiap saat. Baik itu dalam kondisi kita sedang melaksanakan amar Allah, betul, ataupun sedang apa aja, gitu kan. Nah, baik. Ini kayak sebelum ke situ kayaknya. Zikir jangan diartikan zikir secara normal ya. Iya ini. Iya. Secara formal ya. Secara formal, enggak. Kita dikir sepertinya duduk dikir. Padahal dalam pikiran, dalam halusinasi itu berbagai macam apa? Terpaan gitu. Ibarat kita ada di lautan yang ditempa oleh gelombang, tapi kita harus bertahan dengan gelombang itu. Ya. Itu kan resiko duduk juga seperti itu gitu. Sehingga sadar diri ketika mungkin rasa kecintaan kita kepada Allah itu juga masih kurang. Bukan masih kurang. Masih jauh. Baru ditanamkan gitu. Ya masih nanam lah. Nanam. Masih berupa bibit lah. Ini kan sandarannya mimpi. Saya punya masalah dengan mimpi. Kenapa saya selalu ingat mimpi itu, tapi sewaktu itu saya buang mimpi itu. Alasan saya nggak mau jadi sandaran sebagai dalil. Ya. Tapi ini riwayat menghantarkan saya untuk kembali mengungkap mimpi itu. Ya. Nah, mimpinya begini. Saya lagi galau. Masih ingat. Galau dengan kehidupan. Datanglah saya ke Mengger. Ya Sohib. Ada sebuah daya tarik ketika saya ada di makom Sohib dalam kesendirian, ya. Ungkapan rasa pun juga full. Maka saya datang ke Buya Sohib itu nggak pernah ada harus malam, enggak. Saat saya lagi pengen ini, saya di Mengger sepi. Minimal jam 2, jam 3 atau menjelang itu. Maka saya berangkat dari itu. Paling kan kalau ngebut cepat 7 menit juga sampai ngebut. Pernah saya bermimpi, tapi tidak di makom itu, mimpi di rumah. Selang beberapa hari. Karena saat itu saya dihantui oleh berbagai macam terpaan kebutuhan hidup. Otomatis
alat saya untuk menyampaikan keinginan ini memakai media mimpi. bukan menyampaikan rasa itu juga dengan kalimat-kalimat musabahat. Ya, padahal gelombang atau halus dan ada harapan duniawi. Saya mimpilah, mimpi saya suruh banyak baca tasbih dengan bahasa yang tidak kasar menurut saya, itu cukup santun dan sangat Nohok. menghujat. Ya, dia yang buka duit mah. Ya, dia ngamal. Ya, dia praktekkan itu. Perasaan dia pakai baju putih, pakai peci tinggi. Allah, alhamdulillah, saya ngeliatin praktek Buya Sohib itu. Orang dari mana-mana datang. Dalam mimpi itu ngasih uang 50.000 satu orang setiap datang. Dan kuning kasih untuk saya tersenyum. Nah, si uang itu kemudian dilemparkan ke saya. Tak, dia yang lihat. Berarti ada apa ya? Ada ini kemarahan lah, ada ekspresi kemarahan. Ada ekspresi kemarahan seorang wali. Wah, ngumpul. Tajung dia. Semakin saya digitukan, diberikan sebuah ujaman seperti itu, tidak lari, bahkan saya ngangser. Ya, seneng gitu senangnya bukan uangnya itu, ekspresinya itu. Ulangnya bisa Bu ya. Ini yang paling saya ditentang gitu. Bu ya, ulangnya bisa. Caranya nggak datangkan duit gitu mah. Itu terjadi komunikasi. Ya, nyuratan baik kula ka jelema, nusa timur, nusa barat, nusa los, nusa kidul. Dia ka aing mau duit, ada duit ka aing 50.000. Ya, kula dia bisa. Jadi saya tidak samina wa atona saat itu. Tidak merasa puas dengan apa yang dia sampaikan dengan ijazah kalimat tasbih. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Sambil berdiri. Dia di sana wirid. Nah, ketika pertanyaan itu dilontar, ari dia yang kumaha. Semakin banyak. Ya. Semakin. Abdi mah embung make pelantar. Kan itu kan diantarin orang. Nah, datang ke Buya itu uang banyak itu diantarkan orang. Abdi lihat, ngasuh. Dan numpuk. Dia yang aku mah. Tak mengangsak lagi, saya tambah deket lagi. Sabar hareo. Dia abdi mah embung aja lemah. Cek kayak abdi mah. Oh dia, nih biliknya kayak begini. Apa? Majlisnya itu, dia masuk. Nah, di bilik itu ada kertas, ya. Ini kayak orang tua dulu lah, kalau naruh kertas itu suka diselapin. Nah, dia perasaan tinggi badannya ya. Nulis dia. Bismillahirrahmanirrahim. Lam tarif wala. Ya dia aja. Ada kayak dia pakai perantara sama dia. Dia menduit baik. Saya mau cium tangan. Terai. Mau cium tangan nih. Mau cium tangan. Ya Allah. Nah, ya. Ekspresi marah? Enggak. Tidak ada ekspresi marah. Seakan-akan dia menjawab persoalan saya. Ya saya yang bukan kita tanpa perantara. Itu dia mah. Dasar lagi. Kudu yakin mah. Tapi dengan ekspresi kemarahan itu seakan-akan bagi saya taklim. Bukan sebuah
bukan sebuah apa ya, sudah bukan seakan-akan bagi saya tahu. Ambil dulu, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lam talid. Ya, Lam talid, alam talid. ya. Kita diambil tuh kertas, mau cium tangan, ya enggak ada. Bebang, Kertas saya nggak ada. dalam mimpi ya. Dalam mimpi ini kan, pas lihat jam 3 malam, wah, bukan sholat, di luar saya baru nyun kopi. Namun Harapan saya takut hilang itu kalimat. Sampai mikir, kenapa saya bisa melawan seorang wali gitu kan? nah, Kenapa saya bisa melawan seorang wali? berapa persen bro? Dah selesai. Oke, Baik. boleh saya ini. Enggak, ntar dulu. Biar Gus nyurahnya pun juga tidak ada tentangan dari saya. Saya habisin dulu ya. Boleh, ini. boleh. Habisin dulu komentarnya. Nah, akhirnya saya meraba-raba dengan kalimat itu. Lam talid walam talid termasuk makjir domir. Nah, marji domir ini apakah antaknya kepada Allah? Apa kepada Manusia. diri saya sendiri? Gitu kan? Terus kadang timbul keyakinan ini antanya kepada saya. Bismillah, udah cukup tuh bismillah aja. Lam talid walam talid, engkau tidak ada. Walam talid, dan engkau pun tidak ada. Yang ada hanyalah Maha ada. yang maha ada. Ada kamu itu pada hakikatnya juga tidak ada. Dan yang bisa mengadakan kamu hanyalah yang maha ada. Saya olah itu kalimat. Sewaktu-waktu saya olah lagi kalimat itu. Lam talid, marji domir antanya kepada Allah. Engkau tidak lahir. Walam talid, dan engkau pun tidak lahir. Oke. Mentaukidkan itu. Tapi kurang pas mengena di dalam diri saya. Kadang saya berpikir, bahasa Arab satu kata bisa memiliki ribuan makna. Lam talid, engkau tidak bisa merencanakan sesuatu. Walam talid, dan engkau pun tidak bisa menentukan dari perencanaan Anda yang telah direncanakan. Ini tahu. Dah, kian aja ya. Ya. Bagaimana dengan tafsir mimpi, baik dari segi kalimat, dari segi hikmah, dari segi pemahaman. Kalau untuk penafsiran ya, angkat tangan ya. Takut salah. Ya ini kan diskus ya. Siap. Cuman terkait ilham atau tadi mimpi itu kan sudah pernah dibahas, ya kan oleh beliau. Ya, nah ayah lagi ngaji ya. Iya nggak pakai kerudung, nggak apa-apa, masih kecil. Yang di mana tuh? Terkait tentang mimpi di halaman 105. Jadi di bab ke-10 dianya. Ketika ngebahas fa'in khotara khotirun awujida ilham. Itu mimpi pun masuk ke sana, Ki. Dalam arti itu gampang ininya, caranya. Ada beberapa opsi kan. Pertama, ini kan tentang katakanlah sodorkanlah ke Al-Quran dan hadis. Misalnya nggak masuk ke larangan, nggak masuk ke perintah, tapi hal itu sifatnya bukan larangan dan bukan perintah, berarti itu kemarin jawabannya kan. Terus kedua, kalau itu termasuk dalam kategori ibahah, mubah, kemarin udah ada jawabannya. Yang intinya gampang sih. Ditanyakan saja kepada seseorang yang ahli. Biasanya orang-orang yang ahli ma'rifat, yang hatinya bersih, hatinya jernih. Gitu, yang kiai itu percaya kepada beliau. Siapapun itu. Gitu. Nah biasanya bisa menafsirkan lam talid walam talid. Ya. Oke. Dan ketika melihat makna lam talid walam talid,
Kita secara makna aja dulu. Ya, secara makna alam talit. Nggak ada. Berarti yang diiniin maha ada. Karena diawali oleh bismillah. Iya. Kecuali mungkin Buya ngasihnya. Udah langsung. Lam talit walam. Ini kan ada bismillah. Kan nggak gitu juga kan. Nggak harus ketika segala sesuatu diawali dengan bismillah itu merupakan ayat. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semacam doa. Itu kan. Nggak harus itu katakanlah apa ya, ayat gitu, nggak harus juga. Walam talit berarti kan kamu nggak dilahirkan. Kamu nggak lahir. Kamu nggak lahir. Walam talit dan kamu nggak lahir. Penguatan. Tadi teh ya. Ada dan tiada. Kita nggak ada. Kita nggak ada. Nah, kemudian kaitannya dengan tadi Walam talit. menghilangkan wasilah, nggak mau wasilah sama sekali. Iya. Atau lihat makam kita. Ya meskipun kemarin meskipun ada seseorang yang memberikan Allah Ta'ala sesuatu yang dia inginkan tanpa ada wasilah pun juga ada. Cuma kan nggak tahu, misalnya kisah dari Siti Maryam, kisah dari Nabi Isa, cara menurunkan itu bagaimana? Apakah wasilah atau enggak? Tetap wasilah kini. Tetap wasilah kini. Ada malaikat telah mengantarkan itu. Maksud saya tidak sedalam memutuskan mata rantai wasilah. Tuh. Saya hanya memaknai kalimat ini sepertinya ada penekanan kepada bermohon kepada Allah. Udah hilang. Dari sisi yang lain. Dari sisi hilangkan rasa dirimu. Kira-kira hilangkan rasa dirimu. Tuh. Sehingga kalimatnya lam talit seakan-akan tidak ada rasa diri. Saking pentingnya 2 kali. Jadi saya memaknai makna talit bukan kepada Allah. Ya, kepada manusia. Kepada diri saya sendiri gitu. Khotob. Tidak ada. Hilangkan dulu dirimu. Hilangkan dulu perasaan. Hilangkan perasaan. Halusinasi. Biar menjadi orang yang fana. Saya begitu di tangan mana. Ya. Jadi bukan berarti melihat kepada saya pengen sesuatu lalu memutuskan mata rantai. Ya. Yang jadi bingung kalimat apakah diwirid? Ya. Yang bagusnya tadi teh, menanyakan kepada yang ahli. Karena memang hamba Allah Ta'ala itu ada memang yang memiliki kemampuan dari Allah untuk bisa menafsirkan Mimpi. Oke, lanjut. Kembali ke materi. Khamis asyar bro ya. Khauf roja ya. Semalamu anallaha kulli tadis. Faqaumun, maka ada satu kaum yarfa'uhum fi 'illiyin yang Allah Ta'ala angkat mereka dalam makom-makom yang tertinggi. Kan? Qaumun yahuttuhum ila asfalis safil. Ada kaum yang lain. Allah turunkan mereka kepada makom yang paling rendah sekali. Rendah, sangat rendah, paling rendah. Oleh karenanya bagaimana sikap mereka para arifin? Fa khauful ladina yarfa'uhum ila illiyin an yahuttuhum ila asfalis safil. Kekhawatiran, ketakutan mereka, ketakutan golongan yang Allah Ta'ala angkat kepada makom yang tertinggi itu adalah dijatuhkan kepada makom yang paling bawah atau kondisi yang paling bawah. Itu khauf mereka. Warja'uhum, dan harapan mereka ke depan. Nah, namanya khauf dan roja itu hanya pada
mustakbal ya, di masa depan, an yuqiyahum, Allah tetapkan mereka dalam a'la illiyin atau illiyin, wa yahfaduhum ala ma hum alaihi, dan harapan mereka adalah dijaga dari kondisi mereka agar mereka bisa mempertahankan kondisi itu. Khauful ladzina khattahum ila asfali safilin an yuqiyahum. Khaufuhum, nah, kekhawatiran orang-orang yang Allah masukkan, Allah jatuhkan ke dalam golongan yang paling bawah, itu adalah Allah Ta'ala menetapkan mereka, mengekalkan mereka pada kondisi asfali safilin ini. Dan harapan mereka supaya diangkat ke yang bawah, dari bawah ke atas, sampai kepada maqam illi. Setelah mengucapkan itu Syahadul Qadir, Sumantabahtu bang. Jadi peletakan khauf itu di situ ya. Ya. Jadi yang baik dari kalangan Eliyin yang berada di makam Eliyin, yang berada pada posisi yang tinggi. Ada khauf, ada roja. Tetap aja ada khauf. Ada khauf, ada roja. Begitu juga dengan yang di bawah, ada khauf, ada roja. Khauf orang yang sekelas Illiyin adalah yarqam ayat takut dijatuhkan oleh Allah kepada makam yang lebih rendah, paling rendah. Begitupun sebaliknya, harapan mereka ayyubqiyahum, dan dijaga oleh Allah ya dari makam yang mereka sekarang ada gitu. Wa khauful ladzina khattum ila asfali safilin, takutnya orang-orang yang berada dalam makom asfala safilin, mengekalkannya Allah di makom itu ya, dan menetapkannya di makom itu pada posisi alaihi minal khatti gitu. Posisi yang selalu rendah Ya. Tidak pernah ada penaikan dalam itu. Wa rajaum ayyarqamila ilaihi. Ya, dalam diri manusia memang harus ada dua sifat itu. Siapapun dia, ada khauf, ada roja. Harus seimbang. Nggak boleh khauf terlalu ini, ya. Soalnya nanti dia akan menjadi orang yang berputus asa. Terus nggak ada roja yang terus-terusan Selalu berharap. Soalnya nanti dia akan menjadi orang yang putus asa juga. Putus asa. Orang yang ngayal doang. Harapan, ya Allah, jangan saya. Tapi harus tetap ada dua itu. Karena kunci dari kehidupan manusia itu adalah keseimbangan antara khauf dan roja, antara harapan dan ketakutan. Kalau takut terus, stres, Berharap terus sama aja gelo ya. Kayak harus ada keseimbangan antara kedua. Makanya Syirabun Nawas ilahi lastul firdausi ahla. Saya bukan penduduk surga firdaus. Wala aqwa ala nari jahim. Tapi sebaliknya, saya juga nggak kuat kalau ditaruh di neraka jahim. Wahab di taubatan. Waghfir dunubi. Maka berilah karunia aku berupa taubat, dan ampunilah semua dosa. Fa'innaka ghafurud dzambil. Itu keseimbangan antara roja dan khauf. Keseimbangan antara roja dan khauf. Ada ngarep surga aja aing teu pantes, saya enggak pantes, dimasukin neraka saya enggak kuat ya Allah. Ya udahlah. Pokok dosa apapun yang saya perbuat ampuni. Karena Engkau adalah yang Maha Pengampun. Itu surga dan neraka. Beda lagi dengan makomnya orang yang sudah pencinta bidadari. Nggak ngefek surga neraka mah. Mau dimasukin ke surga tah, mau dimasukin ke neraka tah, selagi Allah Ta'ala ridho, cinta ke dia, hayo baik. Siap ditempatkan di mana aja. Ngaji. Konon. Ini penting juga nih, makom tawakal nih.
ada efek, ada unsur-unsur kehidupan ini. Ya. Meskipun panjang ngaji nak. Nggak apa-apa, setengah aja biar ngajinya lagi nggak engap. Ya. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. An-nur sadisu asyara utawi iku cahaya kang kaping 16. Fi tawakkuli wa maqamatihi ing dalam tawakal wa maqamatihi lan pira-pira tingkatan tawakal. Wa qala radhiyallahu anhu, inna ma'angi pastine hajabakallahu azza wa jalla an fadlihi, hajabaka ngahijab sapa Allah ing sira sapa Allah Gusti Allah an fadlihi saking karunia Allah. Wal bidayatu bi ni'amihi an fadlihi wal bidayati lan permulaan bini amihi atau ngawiti bini amihi kalian pura-pura nikmat Allah. Lika alal khalqi krono pasrai sira maring makhluk wal asbab dan sebab wasanae lan pekerjaan pegawean wal iktisabi lan kasab. Fal khalqu menggotai makhluk iku hijabuka iku hijab sira. Anil akli saking bisunnati kelawan sunnah hijabuka bisunnah wa huwa lan hale utawi non ya wilir apa Akli mangan apa wal khalqu hijab makan al akli bisunnah wa huwal kasb wa huwa lan hale utawi akal bisunnah iku al kasbu kasab. Pamadum ta qaiman pamadum ta mongko selagi nek ana sapa sira iku qaiman wong kang jumeneng ma'al khalqing dalam sartane makhluk rajian li ataihim rajian hale ngarep-ngarep li ataihim maring pemberian makhluk fadlihim lan keutamaane makhluk sailan hale jaluk lahum maring makhluk mutaraddidan bola bali ila abwabihim maring pintu-pintune makhluk fa anta iya diulangi deui mengotai sira iku musyrikun billah iku kang syirik billahi kelawan Allah khalqahu menyekutukan ing makhluk ya Allah. Payu akibuka mongko nyiksa sapa Allah ing sira bihirmanil akli bisunnah kelawan kehalangan mangan kelawan sunnah alladzi huwal kasbu min halali dunya alladzi kang al akal bisunnah iku al kasbu kasab min halali dunya saking halali dunya. Tsumma idza tubta anil qiyami ma'al khalq kemudian nalikan nuli-nuli idza tubta nalikan tobat sapa sira anil qiyami saking jumeneng ma'al khalq ing dalam sartane makhluk wa syirkika lan saking syirik sira rabbaka ing pangeran sira azza wajal bihim kelawan makhluk waraja'ta ilal kasbi lan bali sapa sira il kasb maring kasab fatakula bil kasbi fatakula mongko mangan sapa sira bil kasbi kelawan kasab wa tatawakkal alaih lan tawakal sapa sira alaihi ing atase Allah wa tatmainna lan tumaninah tenang sapa sira ilaihi maring Allah wa tansa lan lali sapa sira fadlar rabbi ing keutamaane Allah fa anta musyrikun aidan fa anta mengautai sira iku musyrikun aidan iku kang musyrik aidan ila annahu syirkun khafiyun angin pastine annahu taman setuhune man iku syirkun atau apa tadi tubtanil qiyami ma'al khalq la akhirih iku syirkun khafiyun iku syirik kang khafi akhfa luweh samar minal awli tinimbang kang pertama payu akibakallahu mangko nyiksa ing sira sapa Allah wa yahjubaka lan ngehijab ing sira sapa Allah ang fadlihi saking karunia Allah wal bidayati lan ngawiti bihi kelawan fadl. Ini kondisi ketiga fa intum ta'andzalika kondisi ketiga tadi kondisi kedua cuma itu tak fa idza tubta lakin tobat sapa sira andzalika sing mengkono-mengkono tubta al qiyam al khalq cuman dia masih tansa fadlar rabb wa azal tasyir kalan ngilangaken sapa sira asyirka ing kesyirikan anil wasati saking wasat tengah-tengah perantara wa tarok talan ninggalaken sapa sira ittikala kalal kasbi ittikala ka ing pasrahan sira al kasbi ngatasi kasab wal hauli lan daya wal quwatan kekuatan wa ra'aita lan ningali sapa sira Allah azza wajal ing Allah azza wajal huwar razzaq wa ya Allah iku ar-razzaq kan maha maringi rezeki wal musabbib lan dat kang maringi sebab wal musahil lan dat kang maringi kemudahan kasbi wal muqawwi
wal muqawi lan zat kang maringi kekuatan alal kasbi ing atase kasab wal hauli lan daya wal quwati lan kekuatan wal muwaffiqi likulli khairin lan kang maringi taufik maring saben-saben kebagusan war rizki lan rizki warisku biadihi warisku lan utawi rizki iku biadihi iku ing dalem tangan Allah tarotan ing dalem mangsa kang weneh yuwasiluka bihi warisku biadihi tarotan tarotan ing dalem mangsa kang weneh yuwasiluka warisku biadihi yuwasiluka iku nepungaken nyampekaken sapa Allah ing sira bihi kelawan rizki bi tariqil khalqi ala wajhil masalah bi tariqil khalqi kelawan jalan makhluk ala wajhil masalati lahum ing atase arah jaluk ngemis lahum maring menungso fi halatil ibtilai ing dalem tingkah dan coba wariyadati lan riyadah au inda suali kalahu utawa nalikane jaluk sapa sira lahum maring Allah wa ukhra tarutan ukhra itu bitorikin kelawan jalan bitorikil kasbi kelawan jalan kasab muawadatan sebagai tadi teh tukar menukar saling ngeganti wa ukhra dan yang dalam mongso kang weneh min fadlihi saking karunia Allah munadatan min ghairi antara munadatan berarti memanggil kelawan panggilan min ghairi antara saking saliyane ningali sapa sira alwasitata ing wasithah tengah sababalan sebab warja talan bali sapa sira ilaihi maring Allah wastatrahta kembali istitrah kamarita menyimpuhkan diri atau menjatuhkan diri sapa sira bene ing dalam ngarepe Allah taala wa rafa'alan ngangkat sapa Allah al hijab ing hijab bainaka ing dalam antar nisra baina fadlihi dan ing dalam kamurahane Allah wa badaka bada dari kata pertela bisa, dari kata bada'aka juga bisa. Berarti wabadaka lan mertelakaken sapa Allah ing sira wa ghadzaka. Kalau di sini diartikan ai bada'aka bil fadli wan ni'am qabla talabi minhu. Ini sing keren. Ini yang keren. Oke. Wabada ya. Wabadaka kalau artinya itu wabadaka berarti Allah memperlihatkan kepadamu. Ya, memperlihatkan. Wa ghadzaka bi fadlih dan Allah taala memberikan makan lan maringi panganan sapa Allah ing sira bi fadlih kelan karunia Allah inda kulli hajatin ing dalem sisi saben-saben hajat ala qadri ma ing atase kadare barang yuwafiqu halaka kang nyocoki apa ma ing halaka ing dikasir kafil tabib syafiq kedene perbuatan tabib dokter asy-syafiqi kang apa syafiq itu ulas asy ar-rafiqi kang kancani al-habibi kang dicintai bil kang nyintai bil maridi kelawan wong kang lara hamiyatan rono pertolongan minhu saking Allah azza wa jalla wa tanzihan laka lan penyucian laka wisira anil maili saking sondong ila masiwahu maring barang siwahu kang saliyane Allah wa yurdika lan kawirida sapa Allah ing sira bi fadlihi kelawan karunia Allah fa idzan qata'a an qalbika kullu iradatin fala yabqa fi qalbika siwa iradatihi ya nanti pertemuan selanjutnya alhamdulillah ini seru ya, orang diskusi penting ini kan masalah ada korelasi rezeki gitu. Dan ini kadang-kadang menjadi apa hijab betul dalam segala event. Tawakal dan makomnya ya. Terus tadi ini membahas tentang sabab nih. Ini nama hajabaka ya, hajabakallahu an fadli. Sungguhnya Allah Ta'ala atau inama kan angin pasti ini. Hanya Allah Ta'ala hanya menghijabmu dari keutamaannya. Dan al-bidayatu bi ni'amihi dan Allah Ta'ala memulai nikmatnya dari permulaan nikmatnya. Menghijab dari keutamaannya dan menghijab dari nikmat-nikmatnya yang awal-awal.
Tahu gimana sih permulaan bini amihi pas nanti ya. Wal bidayah. Oke, maksudnya al bidayah bini amih itu tadi kita tanpa minta Allah ngasih. Allah langsung ngasih. Nah, kita ketika dihijab oleh Allah Ta'ala dari karunia-Nya dan dari pemberian Allah yang tanpa ada proses permintaan, sebabnya apa? Dittikalika alal khalqi, karena kita pasrah terhadap makhluk, Wal asbab terhadap sebab, wasana'i terhadap kegiatan ekonomi, wal iktisab dan kerja. Jadi bidayah di sini gimana kawan? Al bidayah itu bini amihi tadi, kenikmatan-kenikmatan yang datangnya itu duluan tanpa kita minta. Kedatangan nikmat yang awal atau nikmat yang datang kepada kita Terhijab gimana? dari kenikmatan yang tanpa kita minta-minta itu datang. Tanpa kita minta. Itu juga dihijab oleh Allah Ta'ala. Ketika kita itu pasrah terhadap makhluk, pasrah terhadap sebab, pasrah terhadap sona'i wal iktisab. Jadi bidayah ini apa tadi? Kenikmatan yang datang tanpa ada permintaan. Misal Tijan datang-datang, ujuk-ujuk merek kopi ke kiai, padahal kiai itu minta tolong tuh. Kita ngarana al bidayah tu bin ni'am, Yang datang tanpa diminta. litikalika terhijabnya karena pasrahnya. Nah, eta. Karena kita pasrah kepada makhluk, pasrah kepada sebab, pasrah kepada pekerjaan. Kalau saya nggak kerja, saya nggak bisa makan. Termasuk itu dihijab oleh Allah Ta'ala. Hasilnya pun artinya bukan fadl Allah. Bukan. Karena terhijab ini. Iya. Ibarat kata gawe capek, Menang air. menang air. Ya capek. Hasil nggak seberapa, capek. Capeknya luar biasa. Ini kan petani ala sekarang. Nah sehingga ketika kita dihijab oleh Allah Ta'ala, maka bagaimana nanti? Akan dijelaskan bahwa kita termasuk orang yang musyrik. Kita adalah orang yang menyekutukan, menduakan, mendustai, menyelingkuhi Allah Ta'ala. Karena datangnya rezeki nanti akan ada macam-macam. Fal khalqu hijabuka anil akli bisunnah wa huwal kasb. Jadi memang sunnah itu adalah al akal bil kasb. Kita makan melalui usaha kita sendiri, melalui usaha. Kita kerja kemudian makan. Itu kan memang sunnahnya seperti itu. Sunnahnya seperti itu. Nah, ketika ini kan soal lagi-lagi soal sandaran kepada makhluk, menggantungkan diri kepada makhluk. Soal itu, soal keyakinan ini, bukan soal kasabnya. Iya, ini bukan betul. soal kasabnya ini. Bukan soal kasabnya. Ini soal rasa ini. Soal rasanya. Soal rasa, soal ruhaniyah ini. Ya, betul. Maka makhluk itu merupakan hijab dari makan dengan sunnah. Jadi tata cara makan melalui sunnah, yaitu al-kasbu, bekerja. Jadi bekerja untuk bisa makan. Untuk bisa makan. Itu memang aturan sunnah, aturan Rasulullah seperti itu. Seperti itu. Betul. Nah, tapi famadum taqaiman ma'al khalqi rajian li'ata'ihim wa fadlihim sa'ilan lahum mutaraddidan ila abwabihim fa anta musyrikun billahi khalqahu. Tatkala kamu itu masih mengharap-harap kepada makhluk, menyandarkan diri pada makhluk, mengharapkan nanti fadlahum, karunia mereka, pemberian mereka, dan meminta, mengemis kepada mereka, bolak-balik datang ke pintu-pintu mereka, maka kita ini termasuk orang yang menduakan Allah, memusyrikan Allah, menyekutukan Allah, dan menyelingkuhi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga apa? Meskipun demikian, ketika kita ingin al-akal bisunnah, famusyrikun billahi khalqahu, maka kau adalah musyrik kepada Allah khalqahu,
menyekutukan Allah dengan amal. menduakan Allah, menyelingkuhi Allah dengan makhluk. Sehingga meskipun kita kerja dan dapat uang, fayu buka bihirmanil akli bisunnatil ladzi huwal kasbu min halalid dunya. Allah Taala tetap akan ngasih kita itu ukubah, hirman, kehijaban tadi, ketertutupan kita dari, ya meskipun kita makan dari hasil jerih payah kita, nggak ada berkahnya di situ. Tapi nggak ada berkahnya. Iya. Dapat capeknya doang. Dapat capeknya doang. Dan bisa jadi itu bakalan ngefek kemana-mana. Ini yang salah bukan pupuknya, bukan sawahnya. Bukan. Tapi penanamnya. Apa? Kondisi kerohaniannya. Kan lebih keren. Betul. Kondisi kerohanian. Kondisi kerohanian. Secara kasar benar memang Iya, seperti itu. ini kan sekarang ini. Fenomena sekarang saat ini. Nah, contoh, hasil tani nggak berkah, capeknya, biayanya, jangan salah, kita luar biasa. Punya sawah sehektar biayanya nggak cukup 5 juta. Nah, dari mulai sebelum nanam, penyiapan lahan dan lain-lain sebagainya. Setelah pun itu hasilnya bagus, ya, itu juga kan perlu kos untuk diangkut dan lain sebagainya. Tapi jujur ini kealaman, jujur nasinya itu kan ngefek kemana-mana nanti. Iya, ke dia, ke orang-orang yang dia kasih makan dari itu. Bisa jadi. Tedek ngaji, lulus, tedek pesantren segala macam kan. Jadi yang salah itu bukan berarti nanamnya bukan. Tapi kondisi kerohanian kitanya nih sebagai mukasib, sebagai orang yang sedang berusaha kasib menjalankan sunnah. Terus sama idza tubta anil qiyami ma'al khalq. Kita sudah taubat. Ketika kita sudah taubat dari menyerahkan diri kepada makhluk, dan kita sudah taubat dari kesyirikan kita atau penduaan kita kepada Allah Ta'ala dengan makhluk, raja'ta ilal kasb wa raja'ta ilal kasbi, dan kita kembali kasab tadi, fata'kulu bil kasbi, kita makan dengan kasab, tapi tetap wa tatawakkal alaih, kita pasrah, kita sandar kepada kasab, wa tatma'inna ilaih, bukan kepada Allah tawakal sendiri. Bukan. Wa tatma'inna ilaih, kita merasakan ketenangan pada kasab. Tapi watan safadlar rabb fa anta musyrikun aidan ila annahu syirkun kafir. Kita kasab, sudah tidak bersandar kepada makhluk, ya, tidak syirik kepada makhluk, kembali kepada kasab, tapi lupa. Tapi salahnya ini ada dua. Dia bertawakal, dia memasrahkan diri kepada kasab dan melupakan, ya. Dan melupakan Allah. Maka di sini sama, musyrik juga, tapi akhfa minal awal. Ya susah untuk mengejar kejernihan. Sehingga kok bisa di sini dikatakan sebagai syirik khafi. Atau iyalah syirik khafi. Dia itu sudah nggak menduakan Allah lagi, yeah, dengan makhluknya, dengan manusia, ya. Udah nggak ngemis lagi ke manusia, enggak. Tapi di sini dia lupa. Dia masih bersandarkan kepada kerjaannya. Kalau saya ini nggak kerja, saya nggak dapat uang. Kalau tadi kan sampai ngemis-ngemis tuh. Kalau ini mah enggak. Artinya saya kasab ini untuk Tisali amrillah. Ya, untuk nafkah keluarga. Kan keren tuh. Ya. Untuk nafkah keluarga, untuk menghidupkan anak istri saya. Kan keren tuh. Gitu. Terus. Tapi dia lupa bahwa itu adalah karunia dari Allah. Tetap dia musyrik, otomatis Allah Ta'ala akan
menghukumnya. Wa yahjubuka an fadlihi wal bidayati bihi. Kita terhijab dari karunia Allah dan juga terhijab dari tadi rizki yang tidak diduga-duga ya, al-bada'atu bin ni'am itu. Tanpa kita minta ada. Ini kondisi kedua sekarang. Hah? Lu? Itu lagi. Berapa menit kita? Habis. Tain, sampai habis. Fa idza tubta min dzalik. Ketika engkau itu tobat dari semua tadi i'timad atau ittikal alal khalq, al-ittikal ala sabab, ya kan? Kemudian layan safadul rabb, yatawakkal ala Allah, ya, wa azalta syirka anil wasat, kamu tidak memusyrikan Allah dari wasithah, wa tarakta tikalaka al-kasb wal haul wal quwwah, kau sudah meninggalkan sandaran kepada kasab, daya, kekuatan. Wara'aitallaha huwar razzaq wal musabbib wal musahhil wal muqawwi. Ini kondisi kerohanian ya, kondisi kerohanian. Bukan hissi ini ya. Ya rata-rata kondisi kerohanian dibahas di kitab ini itu. Dan kau yakin bahwa Allah Ta'ala yang maha memberi rizki, yang menurunkan sebab, mempermudah, memperkuat agar kita ini kuat dalam melaksanakan kasab, menguatkan haul, menguatkan daya, menguatkan upaya, dan yang memberi taufik kepada semua kebaikan. Bagaimana? Ar-rizqu biyadihi, jawabnya mana sih? Ya, rada liar kita kadang tanya jawab ya syarat ya jawab. Oke, warizqu biyadihi tarutan yuwasiluka bihi bi tariqil khalq ala wajhil mas'alati lahum fi halatil ibtila war riyadhah. Jadi rizki datangnya itu terkadang sampai kita dengan jalan makhluk. Ala wajhil mas'alah lahum. Ala wajhil mas'alati lahum. Tapi harus ngemis dulu ke mereka. Ya, memohon dulu lah. Nah, ngemis ke orang. Iya, ngemis ini dalam artian ini pakai bahasa yang rada kasar. Yang rada kasar sebetulnya ya. Rada kasar. Ya artinya minta. Ya, memohon lah. Gitu. ini bahasanya putus. Terus. Satu atau dua. Indah su'ali kalahu, kita minta ke Allah Ta'ala. Tetap lalu Allah Ta'ala itu memberas. Di halatil ibtilai. Oke. Warizqu biyadihi tarutan bitariqil haq ala wajhil masalah fi halatil ibtilai war riyadhah. Dalam kondisi kita ini diuji oleh Allah, ada musibah yang menimpa kita atau riyadhah. Itu sampai kepadanya dengan tariq makhluk. Karena kalau riyadhah kan dia menguji kondisi kerohaniannya. Otomatis boleh dong dia itu minta. Ya. Berarti ada ibtila dan riyadhah di situ. Ya. Ya, artinya ada riyadhah itu kan latihan kerohanian ya. Ya, betul. Terus. Dua. Au inda su'alika lahu azza wa jal. Ini langsung pada Allah aja. Allah akan memberi rezeki ketika kita minta ke Allah. Guys, sakit itu doang. Tanpa ada embel-embel ibtila wa riyadhah. Itu satu. Kedua, wa ukhra bi tariqil kasbi muawadatan. Kondisi kedua, rezeki itu bisa datang dengan jalan kasab sebagai muawadah, tukar menukar. Saya kerja maka digaji. Subscribe, like, dan komen di bawah ini. Nah, jika teman-teman ada unek-unek, ada pertanyaan dan lain sebagainya, silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.